Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Selvina Cahyani, Muhammad Sakti Kudratullah, dan Nurhatul Latifah. Di sini kami akan menjelaskan mekanisme perdagangan reksadana. Yang pertama akan dijelaskan oleh Selvina Cahyani. Perkenalkan, saya Selvina Cahyani dengan NIM 511201097 akan menjelaskan mengenai apa itu reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama adanya dana dari masyarakat pemodal, kedua dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya ada keuntungan dan resiko dari reksadana. Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam reksadana antara lain: yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan mempermudah diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi. Kedua, ada reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Yang selanjutnya adalah efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai risiko. Antara lain, yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya efek saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana. Yang kedua, ada likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Risiko antre prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk di mana risiko ini dapat timbul
ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya di sini ada reksadana pasar uang. Jenis reksadana ini memiliki kebijakan investasi 100% pada instrumen pasar uang atau surat berharga dengan jatuh tempo 1 tahun. Selanjutnya ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini sebagian besar alokasi investasinya minimal di 80% ditempatkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap, misalnya surat atau obligasi. Dan yang ketiga, reksadana saham. Jenis ini memiliki kebijakan investasi minimal 80% pada instrumen satu saham. Dan yang terakhir, reksadana campuran. Jenis ini memiliki kebijakan investasi maksimal 79% pada instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Sakti Kudratullah dengan NIM 5111201098 akan melanjutkan materi terkait mekanisme kerja reksadana, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai pengertian, keuntungan, dan juga resiko serta jenis-jenis reksadananya, kita langsung masuk kepada materi mekanisme kerja reksadana. Bisa dilihat bahwa ada bagan untuk mekanisme si kerja reksadana ini, di mana akan dijelaskan satu-satu terkait apa aja bagian-bagian dari mekanisme yang ada di reksadana ini. Nah, mekanisme yang ada di reksadana ini, yang pertama itu ada investor. Nah, di mana investor ini bisa berupa individu, bisa berupa juga perusahaan yang emang menginvestasikan dananya dengan cara membeli produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi melalui manajer investasi ataupun agen penjual reksadana seperti POEMS Profan atau POEMS Philip dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada reksadananya sendiri, di mana reksadana ini seperti yang sudah dijelaskan di pengertian bahwa wadah yang dipergunakan untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau sering kita sebut dengan investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, selanjutnya ada manajer investasi. Manajer investasi ini merupakan jadi dana dari investor yang terkumpul dalam reksadana ini dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi ini merupakan pihak yang kegiatan usahanya itu mengelola portofolio efek atau portofolio investasi kolektifnya bagi si investor. Nah, untuk dapat menjalankan usahanya, si manajer investasi ini harus mengantongi izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, manajer investasi bertanggung jawab dalam kegiatan investasi seperti melakukan analisis, terus juga merumuskan strategi investasi, mempelajari pasar, dan juga hal lain yang dapat membantu investor memenuhi tujuan investasinya. Poin keempat ada portofolio efek, di mana portofolio efek ini manajer investasi menempatkan dana investor ke berbagai efek dalam bentuk portofolio efek. Nah, portofolio efek adalah kumpulan efek yang dikelola oleh manajer investasi berupa surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, terus juga saham, obligasi, terus tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak serta investasi kolektif, juga kontrak berjangka atas efek dan juga setiap derivatif dari efeknya itu sendiri. Nah, yang kelima ada bank kustodian, di mana bank kustodian ini merupakan lembaga keuangan yang bertanggung jawab menyimpan dan juga menjaga berbagai aset perusahaan investasi secara kolektif. Jadi, aset fisik investor disimpan di dalam bank kustodian yang bekerjasama dengan manajer investasi. Nah, bank kustodian ini akan membantu manajer investasi berdasarkan tugasnya, terutama ketika terjadi transaksi-transaksi. Nah, sebagai lembaga keuangan, bank kustodian ini harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan juga persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir ada kontrak investasi kolektif atau KIK. Di antara manajer investasi dan juga bank kustodian ini terdapat kontrak investasi kolektif.
Bisa dilihat tadi di bagian sini. Nih, antara bank kustodian dan juga manajer investasi itu ada kontrak investasi kolektif. Nah, kita lanjut, di mana KIK ini merupakan kontrak antara manajer investasi dan juga bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan atau UP. Nah, manajer investasi ini diberi wewenang untuk bisa mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian ini diberi wewenang untuk bisa melaksanakan penitipan kolektif. Nah, maka dari itu, inilah yang membuat adanya jeda waktu saat kita atau investor ini melakukan subscribe atau redeem suatu produk reksadana. Hingga status subscribe atau redeem ini bisa terkonfirmasi. Nah, dikarenakan banyak pihak yang terlibat untuk bisa menangani investasi reksadana, tidak hanya manajer investasi ataupun agen penjual saja. Jadi, si investor ini tidak perlu bingung lagi mengapa ada jeda waktu untuk ketika melakukan redeem gitu, serta tidak perlu khawatir lagi akan keamanan dana yang diinvestasikan di reksadana. Nah, hal terpenting yang harus bisa kita lakukan ketika berinvestasi reksadana adalah memastikan agen penjual, manajer investasi, dan juga bank kustodian yang akan kita investasikan atau tempat yang akan kita melakukan investasi reksadana. Nah, di mana dari ketiga ini harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, baik itu agen tempat penjual, manajer investasinya, dan juga bank kustodiannya, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.